Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya doakan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kelancaran dan juga tambahan rezeki yang banyak, halal serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sekarang ini saya sedang berada di area persawahan, yang mana tujuan saya ke sini yaitu untuk mencari telur kiyong teman-teman. Yang mana telur kiyong ini terdapat pada area sawah ini sangat banyak sekali. Yuk kita lihat, telurnya banyak sekali teman-teman. Termasuk diantaranya untuk pembuatan MOL atau mikroorganisme lokal yang berfungsi sebagai penyubur tanah dan tanaman jika diaplikasikan langsung. Kemudian telur kiyong juga bisa dijadikan perangsang pertumbuhan tanaman karena adanya kandungan auksin. Kemudian telur kiyong ini bisa dijadikan pengurai dalam pengomposan jika digunakan di dalam pembuatan pupuk hayati, dan juga sebagai salah satu cara pengendalian populasi hama kiyong emas teman-teman. Kemudian yang sekarang ini saya ambil telur kiyong emas ini, saya akan jadikan PSB. Saya akan mengambilnya 2 gelas ini teman-teman. Saya akan ambil yang merah saja, yang masih agak muda teman-teman. Kalau yang sudah putih biasanya sudah hampir menetas seperti ini teman-teman. Saya ambil yang masih merah. Ciri-cirinya seperti ini, sudah agak tua teman-teman. Yang ini sudah agak tua, hampir menetas, kita buang aja. Banyak sekali di sini telur kiyong emas, yang menandakan kiyongnya banyak sekali teman-teman. Kemudian telur kiyong emas ini bisa kita buat sebagai pupuk organik cair teman-teman, atau POC, yaitu dengan cara kita ambil air sebanyak 30 liter atau kapasitas 20 liter, tidak apa-apa. Kemudian kita ambil telur kiyong emas sebanyak 1 botol air mineral ukuran 1,5 liter teman-teman. Kemudian kita ambilkan kain yang gunanya untuk kita saring nantinya telurnya. Kemudian kita ambil 3 butir kelapa, diambil airnya. Kemudian kita tambahkan gula pasir atau gula merah, tidak apa-apa, sebanyak 250 gram. Kemudian kita tambahkan air panas teman-teman sebanyak 500 ml. Kemudian 25 atau 18 liter cucian beras. Terus jangan lupa kita tambahkan E4 teman-teman sebanyak
100 ml. Kemudian caranya, semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi dicampur dijadikan satu. Kemudian keong emasnya kita siram dengan air panas, kemudian kita masukkan ke dalam kain yang kemudian nantinya akan kita peras, teman-teman. Itu caranya kita membuat POC dari telur keong emas. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi, teman-teman. Setelah semua bahan dicampurkan, dijadikan satu, kalau kita memakai timba yang ukuran 20 liter, kita memakai air cucian berasnya sekitar 18 liter, teman-teman. Kemudian semua bahan dijadikan satu, kemudian kita fermentasi selama 15 hari sampai aromanya berbau seperti aroma tape, agak kecut-kecut, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bahan pembuatan PSB. Kita ambil botol air mineral yang isinya 1 liter setengah. Kita ambil 3 botol, teman-teman. Kita ambil air dari kolam yang ada ikannya seperti ini, teman-teman. Yang mana air kolam ini sangat bermanfaat sekali untuk kita jadikan bahan di dalam pembuatan PSB atau fotosintetik bakteria. Kalau seandainya tidak ada kolam, kita bisa memakainya atau menggantinya dengan terasi. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Untuk pembuatan bahan-bahan PSB ini, kita ambil air kolam sebanyak 1,5 liter tiap botolnya. Kemudian kita buang sekitar 200 ml seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Untuk pembuatan PSB ini, bahan yang kedua, kita ambil penyedap rasa atau micin seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kita ambil 1 sendok makan untuk tiap botolnya. Kita tuangkan sebanyak 1 sendok makan, rata ini, teman-teman. Per 1 botolnya 1 sendok makan. Kemudian kalau kita tidak memakai yang kiloan seperti ini, kita bisa menggunakan micin yang sasetan yang seharga 500, itu ukuran 1 sendok makan, teman-teman. Kita gunakan 1 saset yang harganya 500. Itu sama saja dengan 1 sendok makan, teman-teman. Kemudian teman-teman mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan PSB, teman-teman. PSB ini adalah merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau hingga ungu untuk menangkap energi matahari. Kita lanjutkan, teman-teman, untuk pembuatan PSB ini. Bahan yang ketiga, kita urutkan dari bahan yang pertama, yaitu air kolam yang ada ikannya. Kemudian yang kedua adalah micin atau penyedap rasa. Yang ketiga ini, teman-teman, yaitu telur keong emas. Kita ambil sebanyak 2 gelas ali-ali atau ukuran 200 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang agak besar seperti ini, teman-teman. Kita masukkan keduanya ke dalam gelas yang agak besar ini. Kemudian kita cincang habis sampai nantinya akan mencair, akan halus, teman-teman.
semua agar channel ini bisa berkembang dengan baik, karena tanpa dukungan dan juga subscribe teman-teman semua, mustahil channel ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Zona Tani ini, semoga rezekinya ditambah oleh Allah dan juga kesehatannya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang masih di dalam keadaan sakit atau keluarga teman-teman ada yang di dalam keadaan sakit, semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah telur keong emas kita masukkan ke dalam botol ini, kita akan tambahkan biang dari PSB. Ini biangnya teman-teman, PSB dari telur bebek teman-teman, yang sudah saya buat sekitar 3 bulan yang lalu. Ini warnanya sangat pekat sekali teman-teman. Kita tuangkan kira-kira 50 ml. Tiap botolnya kita tuangkan sekitar 50 ml teman-teman. Apa gunanya kita tuangkan PSB yang sudah jadi atau biangnya ini ke dalam 3 botol ini? Tujuannya yaitu untuk mempercepat PSB yang kita buat ini agar supaya cepat jadi teman-teman, atau bisa cepat kita aplikasikan. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, kapan PSB ini akan jadi? Jawabannya kita lihat warnanya teman-teman. Jika warnanya kalau kita memakai telur bebek warnanya biasanya putih, tapi kalau kita memakai telur keong ini seperti ini, memang awalnya memang merah teman-teman, tapi kalau sudah jadi biasanya warnanya agak kehitam-hitaman teman-teman. Biasanya kalau kita buat dari telur keong emas seperti ini, warnanya yang sudah jadi ini ditandai dengan warna yang merah agak kehitam-hitaman. Berbeda dengan kita memakai telur bebek atau telur ayam teman-teman. Biasanya warnanya pertamanya ini biasanya putih, kemudian kalau sudah jadi warnanya merah dan juga ada yang biru teman-teman. Kemudian pertanyaannya, kapan biasanya PSB ini bisa dikatakan jadi? Yaitu selama kurang lebih 1 bulan teman-teman. Tapi kalau kita taruh biang seperti ini, biasanya 20 hari sudah jadi, sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita teman-teman. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Setelah semua bahan kita campur, selanjutnya kita akan berikan tali pengikat pada leher botol air mineral ini, yang gunanya untuk kita gantungkan di area yang panas, yang terkena sinar matahari teman-teman, agar proses fermentasinya cepat jadi dan bisa cepat diaplikasikan pada tanaman kita teman-teman. Kemudian saya sarankan untuk menggunakan benang karena kalau kita memakai tali rafia dikhawatirkan nanti terkena sinar matahari, tali rafianya ini akan putus. Kalau kita memakai nilon seperti ini teman-teman, walaupun terkena sinar matahari yang agak terik, maka benang ini tidak akan putus teman-teman. Kemudian untuk cara pengaplikasiannya, PSB ini hanya untuk spray teman-teman, bukan untuk dikocor. Kemudian untuk dosisnya, di dalam 15 liter air atau di dalam 1 tangki air, kita menggunakan 100 mg atau separuh dari gelas air mineral teman-teman. Jadi tidak banyak penggunanya. Di dalam 15 liter air atau di dalam 1 tangki, kita hanya menggunakan PSB ini sebanyak setengah gelas air mineral. Kemudian untuk proses selanjutnya kita akan menjemurnya di terik matahari
Ini setiap hari saya sarankan untuk dibuka teman-teman, yang mana gunanya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam botol ini teman-teman. Kemudian setelah dibuka, kita tutup kembali, kemudian kita kocok-kocok, kemudian kita jemur lagi teman-teman. Dan untuk buka tutupnya dan juga kocoknya kita menggunakan 1 kali di dalam 1 hari teman-teman. Jadi tidak usah sering-sering, dalam 1 hari hanya kita buka tutup dan kocoknya 1 kali saja teman-teman. Saya kira cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika dirasa bermanfaat silakan teman-teman like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.